Sopir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Ini kita bertemu di hari yang berbeda, nggih, Pak. Mungkin bisa saya tahu tujuan Pak Sopir ke sini, apakah ada yang ingin disampaikan gitu? Gini Pak, saya akan melaksanakan proses kucing dengan Bu Fauzia. Terkait Bu Fauzia ada beberapa yang ingin diceritakan atau mungkin permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan. Ingin saya melaksanakan kucing, mungkin nanti atau besok seperti itu. Iya, oke. Kemudian apakah Pak Sopir sudah membuat rubrik-rubrik penilaian sebagai nanti untuk memudahkan mencatat gitu? Iya, sudah saya buat draft-draft rubrik penilaian atau bagaimana nanti saya bisa memberikan alur supaya perjalanan kucing saya itu berjalan dengan baik. Nah, itu. Oke, nanti tujuan percakapan mungkin saya gali dari Bu Fauzia, identifikasi dan rencana. Begitu juga alur tirta dan juga alur rasa seperti itu, Pak. Iya, nah itu penting. Jadi sebelum kita melakukan coaching, maka persiapan itu perlu dipersiapkan dengan betul ya, terutama rubrik penilaian, kemudian indikator juga, kemudian terus nanti dalam proses coaching itu kan ada 3 hal, jadi seperti mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kemampuan bertanya. Itu kalau saya tanya Pak Sopir, dari ketiga itu mungkin kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, dijadikan fokus perhatian nanti? Dari ketiga itu Pak ya, kucing ada keadaan penuh, ada pertanyaan berbobot. Itu mungkin saya ingin yang lebih dikembangkan itu bagaimana saya bisa menggali, membuat pemantik terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot lah. Itu yang ingin saya kembangkan ya. Karena itu perlu juga memahami dari kucing saya apa yang ingin ditingkatkan dari proses kucing itu. Jadi pertanyaan berbobot itu sangat penting. Insya Allah untuk kehadiran penuh mungkin ya kita berusaha untuk bisa fokus pada proses kucing itu. Seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi kalau pertanyaan berbobot, maka nanti Pak Sopir bisa fokus pada apa yang disampaikan oleh kucing. Pak Sopir bisa mencatat hal-hal kata kunci, poin-poin penting dicatat, itu bisa menjadi pemantik untuk mengungkapkan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian kompetensi mana yang spesifik ya, yang mau diobservasi gitu? Secara proses coaching nanti ya mohon nanti bisa supervisi semuanya, tapi yang lebih spesifik juga terkait tadi juga Pak, pertanyaan itu yang mana yang nanti sudah muncul atau belum. Kadang ketika ada proses coaching kadang pertanyaan yang muncul aja, tapi pertanyaan itu tidak berbobot atau kurang standarisasinya masih menengah atau berbobot atau kurang, nanti bisa di spesifik dibahas lebih lanjut setelah pasca supervisi ini. Ya, betul. Terus ini dalam nanti proses coaching itu tentunya ada apa indikator ketercapaian tujuan. Nah, kalau menurut Pak Sopir nanti apakah Pak Sopir sudah menentukan proses coaching itu berhasil kalau begini, ini gagal kalau begini itu? Iya. Indikator dalam keberhasilan proses coaching saya nanti sudah saya siapkan Pak. Salah satunya indikatornya kalau nanti kucing saya itu bisa menumbuhkan atau memunculkan ide-ide, rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan sendiri, itu menurut saya sudah salah satu indikator keberhasilan proses coaching itu Pak. Iya. Dan ini akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini Pak, proses coachingnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Sopir. Nanti saya melihat perencanaan Bapak. Jadi Pak Sopir sudah bagus ya untuk melakukan coaching. Nah, nanti saya ingin coba observasi dalam proses pelaksanaan itu, dan nanti saya akan memberikan mungkin masukan di akhir atau di ini. Nah, mungkin pesan saya di Pak ini mungkin lebih rubrik-rubrik yang telah dibuat disiapkan betul, dipelajari betul, kemudian kompetensi yang menjadi fokus Pak Sopir yaitu kemampuan bagaimana menggali pertanyaan itu di titik itu, nanti akan menjadi fokus perhatian, serta semoga proses coachingnya berjalan lancar. Amin Pak. Terima kasih.
Nggih, terima kasih Pak Sabir, mungkin karena waktunya juga Nggih. tidak banyak. Semoga nanti berjalan lancar. Nggih. Sama-sama Pak Eko. Terima Saya kasih. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Zia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Sofir. Ya, maaf ya Pak Sofir ganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa Bu Zia. Saya dengar Bu Zia ingin ngobrol dengan saya. Mau ngobrol-ngobrol sedikit sharing-sharing lah Pak. Iya. Soalnya ada yang mengganjal gitu Pak dalam diri saya yang siang Pak. Gini Pak. Saya itu kan di ngajar di SMA Hukum itu saya megang ekstra tafid Pak. Lah di sana itu masih ada apa ya kendala gitu loh Pak, sedikit gitu loh. Karena saya ngajak Pak Sofir mungkin nanti ada solusi dari hasil masalah saya itu Pak. Berarti itu kita ini ngobrol-ngobrol ini mungkin ada tujuannya supaya tadi kendala-kendala di Mas Tafid bisa mungkin ya terurai atau minimal ada perbaikan. Pak. Benar-benar. Bisa diceritakan bagaimana kendala-kendala yang ada di Mas Tafid ini? Ini gini Pak, di sini kan tujuan saya kan di sini mengadakan ekstra tafid itu kan anak SMA itu kalau sudah lulus bisa kan pas waktu ikut senam PTN, SBMPTN itu ada universitas tertentu kan tanpa ada tes ataupun ada beasiswa untuk anak-anak yang minimal 5 juz gitu Pak. Nah itu tujuan saya pertama itu. Lah badannya gini, ekstra tafid itu asalnya itu enak, nggak berbenturan waktunya. Sekarang itu berbenturan dengan ekstra pramuka Pak. Kalau dulu kan ekstra tafid dilaksanakan jam 1:30 sampai jam 1:30, pramukanya jam 1:30 sampai jam 3. Nah, kok sekarang pramukanya dirubah, jam 1 sudah masuk, otomatis kan kelas tafid belum selesai. Pramuka sendiri ekstra wajib Pak. Nah, itu yang menjadi kendala saya. Tidak boleh sampaikan waktunya antara waktu ekstra tafid sama elektronik itu ada Benturan. Terus mungkin dari adanya benturan waktu tersebut itu ada kira-kira kenapa dan anak-anak itu tidak bisa atau lebih cenderung tidak mengikuti kelas tafidnya? Soalnya di pramuka kan wajib Pak. Ekstranya gitu, ekstra ya. wajib kan. Kalau di SMA itu kan ada ekstra wajib itu pramuka. Semuanya itu pilihan. Jadi anak satu siswa itu harus milih 2 ekstra. Yang satu wajib, yang satu pilihan. Nah, pilihannya itu di anak-anak sebagian ada di tafid itu, ya hampir ada 30-an anak. Lah, akhir-akhir ini karena berbenturan ekstra tafid kan nggak wajib. Nah, makanya banyak yang pramuka gitu Pak. Jenengan berarti ingin anak-anak Lebih karena aktif. juga lebih aktif dan juga ini penting karena bisa nanti kalau sampai ada tafid di majlis bisa masuk ke tinggi dengan jalan yang eksklusif katakanlah Iya, seperti itu ya. iya, benar-benar. Sehingga ini juga penting. Mungkin menurut Ibu ya ada rencana-rencana bagaimana Bu, sehingga anak itu bisa lebih aktif lagi di tafidnya karena ini juga penting. Seperti itu. Iya Pak. Nah, rencana saya itu koordinasi sama pembina pramuka yang pertama Pak. Kemudian minta bantuan mungkin sama pihak-pihak yang terkait, mungkin kepala sekolah atau langkah kesiswaan. Itu mungkin ya rencana seperti itu yang pertama. Yang kedua sih saya itu ada di rencana di kegiatannya prosesnya. Tafid kan antara jam 1:30 sampai jam 1:30. Otomatis kan ada setengah jam ini bisa dilakukan tafid. Nah, itu biasanya doa itu tak taruh di akhir, sekarang doa itu tak taruh di tengah-tengah Pak. Jadi baru setelah doa baru kita store. Kalau store kan bisa individu, jadi yang ikut pramuka bisa lebih dulu store, nanti bisa ke pramuka dan nanti koordinasi nanti minta ke diskon lah biar anak-anak terlambat sedikit nggak apa-apa gitu loh, ada dispensasi. Tadi sudah Ibu sampaikan ya ada pengalian doa akhir pelajaran dan juga mohon dispensasi kepada pembina pramuka. Itu juga mungkin salah satu trik bagaimana itu bisa melaksanakan tafid dengan baik. Itu juga sudah menjadi mungkin ya solusi atau
jalan keluar terkait anak-anak tafidnya ada sedikit kendala tadi benturan waktu seperti itu. Mungkin itu sudah dilaksanakan apa masih rencana? Ini masih rencana. Oh, gitu. Ya mungkin minggu depan waktu tafid itu saya ya besok pagi saya ngomongkan, saya bicarakan sama Pak Kesiswaan dan Pembina Pramuka, dan minggu depan anak-anak saya sosialisasikan agar tetap masuk. Nanti ada dispensasi dari pembina, walaupun terlambat nanti di apa nggak apa-apa gitu Pak. Mungkin itu bisa menimbulkan anak aktif lagi untuk melakukan aktivitas di situ. Iya, ya, mungkin itu sudah bagus sekali Bu. Tinggal bagaimana dengan mengeksekusi atau melaksanakannya dengan baik, koordinasi dengan pembina pramukanya juga, kemudian siswaan dan juga kepala sekolah itu sudah mungkin mewakili dari stakeholder di sekolah seperti itu. Semoga tujuan saya tercapai gitu. Iya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup ya, karena dengan sudah bisa, mungkin saya yakin sudah bisa mengatasi sedikit permasalahan tersebut dengan trik-trik dan solusi-solusi yang sudah menjadi gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi. Insya Allah akan berjalan dengan lancar dengan dukungan berbagai pihak seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, dari sini saya bisa lega, setidaknya lega dari sharing kita gitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, selamat sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sopir. Waalaikumsalam Pak Eko, ketemu lagi Pak Eko, alhamdulillah. Ya, gimana kemarin proses kucingnya Pak Sopir sama Bu Siti Fauzia? Alhamdulillah Pak, proses kucing saya dengan Bu Fauzia kemarin berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya. Rasa keluargaan, rasa saling persaudaraan itu sangat Keterbukaan juga ya? karena kita sama-sama ternyata sama-sama guru yang serumpun Pak. Iya, seperti itu. Iya. Kira-kira apa itu? Apakah indikator yang menurut Pak Sopir sudah tercapai gitu kemarin dalam proses kucing itu? Proses kucing yang saya lakukan kemarin itu indikator tujuan itu sudah muncul, sudah ada, terbukti dari ternyata kucing saya itu memiliki ide-ide Pak, memiliki rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Nah, kemarin belum dilaksanakan dan belum juga sempat menyampaikan ke siapapun. Nah, kemarin menyampaikan ke saya dan saya beri dukungan moral dan spirit untuk lebih segera bisa dilaksanakan dan dieksekusi seperti itu Pak. Ya betul. Jadi saya memperhatikan, mengobservasi Pak Sopir dalam proses kuci itu, saya melihat bahwa keinginan Pak Sopir untuk mengembangkan kemampuan bertanya yang berbobot itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, ini bagaimana memancing dengan pertanyaan, mendorong kuci supaya ia mengungkapkan, menemukan solusi dari pancingan-pancingan pertanyaan yang berbobot itu. Saya melihat itu sudah sangat bagus ya. Jadi terus ini Pak Sopir, ke depan aspek mana lagi nih yang kira-kira yang ingin dikembangkan nah menurut Pak Sopir dalam proses kuci? Karena tentu kita mengharapkan ini tidak hanya terjadi sekali, ke depan tentu akan banyak masalah juga, dan itu dibutuhkan proses kuci-kuci yang lebih berbobot juga. Nah, gitu. Aspek mana lagi yang menurut Pak Sopir ingin dikembangkan? Iya, selain aspek kita harus memiliki pemantik atau stimulus pertanyaan yang berbobot, itu juga kehadiran penuh itu sangat penting juga Pak. Kehadiran penuh lah, seorang coach harus menanggalkan seluruh permasalahannya dulu ketika melaksanakan sebuah proses kucing. Nah, itu juga ingin saya kembangkan, bagaimana saya itu bisa fokus ketika melaksanakan kucing kepada si kucing tersebut. Mungkin itu perlu latihan, sering melaksanakan kucing, sehingga sementara itu permasalahan yang di luar diri saya atau coach itu biar dulu
lepas semuanya sehingga saya bisa fokus kepada Kuci, Pak. Iya, kehadiran penuh itu Oke, tidak hanya benar. fisik ya, tetapi pikiran, Nah, mental, baik fisik nyawa maupun juga, jasmani, juga rohani hadir itu, ketika betul, proses Kuci itu. Oke, Itu ya. oke, baik Pak Sabir, saya sudah melihat apa ya progres yang bagus ya, mulai dari mengembangkan kemampuan bertanya, kemudian nanti ke depan ingin mengembangkan aspek kompetensi hadir sepenuhnya di dalam proses Kuci. Ini saya rasa sangat bagus sekali. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja sudah saya rasa cukup ya. Nanti kita bisa lanjut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih banyak lagi terkait bab Kuci ini. Terima kasih Pak Eko sudah disupervisi, sudah diberi saran-saran dan pengembangan-pengembangan sebagai coach biar semakin proses coaching itu semakin optimal. Seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.